Banyak orang yang tidak tahu bahwa dengan memasukkan beras dan biji wijen hitam ke dalam mesin blender, mengaduknya, dan mengeluarkannya, kita bisa mendapatkan kue mewah yang tidak boleh dilewatkan saat ada perayaan, bahkan lebih populer daripada ikan dan daging yang melimpah. Kunci cara membuatnya sangat sederhana. Rendam beras dalam air bersih, seperti ini, dan itu sudah cukup. Potong umbi talas yang diambil dari tanah menjadi bagian kecil, masukkan ke dalam mesin blender, lalu tambahkan beras yang sudah direndam, 200 gram biji wijen hitam dan 2 butir telur cerdas. Giling dengan mesin selama beberapa menit, usahakan untuk membuatnya halus. Tuangkan adonan beras yang sudah dihaluskan ke dalam mangkuk besar, tambahkan 200 gram tepung, 1 sendok gula, dan 3 gram ragi, aduk hingga menjadi kental seperti ini. Jika Anda kebetulan melihat video ini, bisakah Anda memberikan dukungan dengan memberi bintang kecil? Terima kasih banyak. Tutup dengan plastik pembungkus, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Adonan yang sudah mengembang akan memiliki banyak lubang kecil, aduk dengan sumpit untuk mengeluarkan udara. Siapkan beberapa mangkuk kecil dari aluminium foil, mangkuk kecil ini bersih, higienis, mudah dikeluarkan dari cetakan, dan bisa digunakan kembali. Tetapi pastikan untuk memilih adonan yang berkualitas baik dan aman untuk makanan. Setelah dituangkan ke dalam mangkuk kecil, taburi dengan potongan kurma, nyalakan kompor dan kukus selama 25 menit, matikan api dan biarkan selama 3 menit. Kue talas wijen yang bergizi dan lezat sudah siap. Memiliki aroma wijen yang kaya dan nutrisi dari talas, lembut dan empuk, bisa dinikmati oleh orang tua dan anak-anak di rumah. Simpan resep ini dan coba buat juga, ya. Memasak semangka dalam wajan bisa menjadi hidangan tradisional daerah. Cara ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Ini adalah makanan warisan nenek moyang yang sudah ada selama lebih dari 700 tahun. Sangat enak, sekali membuat bisa dimakan selama 3 bulan. Banyak teman yang ingin mencicipi tapi tidak bisa mendapatkannya. Setelah menonton sekali, kamu pasti bisa belajar. Setelah mengupas semangka, potong menjadi dadu kecil menggunakan pisau kecil milik saya, dan siapkan sejumput daun bawang cincang. Rendam setengah kilogram kedelai kuning dalam air bersih semalaman. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan daun bawang cincang dan tumis hingga harum, lalu masukkan dadu semangka dan kedelai yang sudah direndam, aduk rata. Pastikan untuk mengaduk lebih lama, semakin banyak kita mengaduk semakin baik. Jika kamu beruntung menemukan video ini, silakan bantu dengan memberi like, saya sangat berterima kasih. Untuk mengolah air semangka, cukup tambahkan 1 sendok garam, sedikit penyedap rasa, setengah sendok kecap asin, sedikit kecap manis, dan 1 sendok besar pasta kedelai, tuangkan ke dalam 1 mangkuk air panas, masak sambil diaduk agar tidak gosong di dasar wajan hingga mengental. Semangka yang dimasak dengan pasta kedelai ini memiliki aroma yang kaya dan sangat lezat. Sekali membuat, kamu bisa membuat lebih banyak dan menyimpannya dalam wadah kedap udara, bisa bertahan hingga 1 tahun. Saat memasak sayuran, merebus daging, atau mencampur mie, rasanya sangat enak. Coba simpan dan buktikan sendiri. Jika kamu bingung mau makan apa setiap hari, saya memiliki lebih banyak tutorial makanan yang berbeda. Mengukus labu dan telur ayam bisa menjadi makanan penutup yang menjadi andalan di rumah. 1 porsi harganya 90.000. Sementara jika dibuat di rumah, biayanya tidak sampai 5.000. Yang penting cara membuatnya lebih mudah daripada merebus air. Labu yang sudah dikukus dituang ke dalam mangkuk, dihancurkan dengan garpu, ditambahkan 2 butir telur ayam segar, 1 sendok gula, 300 gram tepung terigu biasa, dan setengah bungkus ragi kering. Lalu diaduk hingga menjadi adonan kental. Dikatakan bahwa menambahkan sedikit hati merah adalah tanda kasih, dan tidak menambahkannya adalah kewajiban. Jika kamu beruntung melihat video ini, tolong bantu tekan tombolnya, saya sangat berterima kasih. Tutup dengan plastik wrap dan biarkan mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang, tambahkan sedikit kismis, aduk beberapa kali untuk mengeluarkan udara. Cara ini membuat teksturnya lebih halus. Oleskan sedikit minyak di dalam baskom, tuangkan adonan ke dalamnya, taburi permukaannya dengan kismis, masukkan ke dalam kukusan dan tutup, biarkan mengembang selama 10 menit, dan kukus selama 50 menit. Setelah matang, biarkan selama beberapa saat sebelum dikeluarkan agar tidak menyusut. Kue yang dihasilkan akan empuk, lembut, dan manis. Lebih enak daripada yang dibeli di toko kue, simpan dan coba sendiri. Jika kamu setiap hari bingung mau makan apa, saya memiliki lebih banyak tutorial makanan yang berbeda. Hari ini saya akan berbagi hidangan spesial untuk di meja makan malam Selasa, yaitu lobak isi daging yang melambangkan kekayaan dan kebahagiaan bagi keluarga. Pertama, potong lobak putih yang dipetik dari pohon menjadi irisan yang tebalnya merata. Setelah dipotong, taburkan 1 sendok garam untuk mengeluarkan kelembapan berlebih dari lobak. Campurkan daging cincang dengan sejumput bawang daun, garam, merica, setengah sendok kecap asin, saus tiram, dan 1 sendok tepung maizena. Aduk rata dengan tangan hingga tercampur baik. Akhir-akhir ini,
Saya sangat berusaha untuk berbagi hidangan malam tahun baru yang sederhana dan lezat. Jika Anda suka video ini, mohon dukung dengan memberi tanda suka. Terima kasih. Saat ini, lobak sudah mengeluarkan air dan menjadi lembut. Letakkan isian daging yang sudah dicampur di atas lobak, lalu susun di piring dengan pola yang indah. Kemudian, masukkan beberapa telur ke dalamnya, lalu kukus selama 10 menit. Kuah yang dihasilkan sangat lezat, simpan untuk digunakan nanti. Tumis bawang daun dan merica dalam minyak panas untuk mengeluarkan aroma, lalu tuangkan 1 sendok saus kukus di atasnya. Lobak isi daging ini sangat lezat, lembut, dan kaya nutrisi. Ingat untuk mengikuti dan menyimpan resep ini, karena hari libur sudah dekat, buatlah untuk keluarga Anda mencobanya. Tidak terbayangkan bahwa dengan melempar telur ke dalam panci garam dan menggulungnya, telur tersebut bisa menjadi gurih dan berlemak. Cara membuatnya sangat sederhana. Hari ini saya pergi ke pegunungan dan mengumpulkan 50 telur. Telur ini adalah telur ayam kampung dari desa, kulitnya cukup kotor, jadi harus dicuci bersih dalam baskom berisi air bersih, lalu dijemur hingga kering. Panaskan panci, tuangkan 1 paket garam, masukkan merica, bunga lawang, daun salam, dan cabai kering. Terus masak dengan api kecil sambil mengaduk agar aroma bumbu keluar. 1 hati merah untuk Anda hanya sekadar usaha kecil, bagi saya itu adalah dukungan terbesar. Untuk video ini, Anda bisa memberi saya hati kecil gratis, sebagai semangat untuk saya. Terima kasih banyak. Setelah mulai berwarna kuning sedikit, angkat dan biarkan dingin. Telur yang dijemur secara alami dicelupkan ke dalam arak putih yang berkadar tinggi, lalu digulung dalam garam yang sudah dipanggang hingga seluruh telur terbalut garam, seperti yang saya lakukan. Kemudian bungkus setiap telur dengan plastik pembungkus. Bungkus seperti yang saya lakukan. Lalu masukkan 1 persatu ke dalam toples, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi. Setelah 20 hari bisa langsung dinikmati. Pelajari dan coba buat untuk keluarga Anda. Perhatikan, ini adalah cara baru memasak terong yang sedang viral di internet. Restoran di seberang menjual bisa puluhan ribu. Jika dibuat di rumah, biayanya hanya beberapa ribu, dan rasanya lebih enak daripada daging asam manis. Kupas terong, jangan buang kulitnya, potong menjadi irisan tipis. Rendam dalam air bersih untuk mencegah terong menjadi hitam karena oksidasi. Ini juga lebih mudah. Setelah dilapisi tepung dan mengeringkan airnya, tambahkan segenggam tepung maizena, aduk rata agar setiap irisan terong terlapisi tepung. Panaskan minyak hingga suhu 60%. Masukkan terong. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan langsung diaduk, biarkan terong membentuk tekstur. Setiap hari saya membagikan makanan sehat dan enak. Bisa kasih hati kecil sebagai dukungan? Terima kasih banyak. Goreng terong hingga berwarna keemasan dan renyah, tiriskan minyaknya. Dalam mangkuk, tambahkan 1 sendok saus tomat, 2 sendok kecap asin, 3 sendok gula putih, 4 sendok cuka beras, 5 sendok air bersih. Saus asam manis sudah siap. Tinggalkan sedikit minyak di wajan, tuangkan saus asam manis, masak dengan api besar hingga mengental. Masukkan terong yang sudah digoreng. Jika ada, taburkan 888 biji bijian hitam, aduk cepat dengan api besar 5678 kali, lalu angkat. Terong yang dibuat dengan cara ini renyah di luar, lembut di dalam, dan rasanya asam manis yang pas, disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Bagi yang suka, segera coba buat ya. Banyak orang mengira bahwa bebek bir dimasak langsung dengan bir, tapi itu salah. Jika kamu mengikuti cara saya, daging bebek tidak akan amis dan tidak akan kering. Pastikan untuk memotong bagian belakang bebek, sehingga bebek yang segar tidak perlu direbus lagi. Kemudian, potong menjadi bagian kecil dan rendam dengan bir lemon selama 15 menit. Ini bisa menghilangkan bau dan mempertahankan nutrisi. Jika kamu sudah sampai di sini, jangan lupa untuk mengikuti dan menyimpan. Ayo coba. Gunakan minyak biji rapeseed untuk menumis daging bebek hingga mengeluarkan air dan lemak. Sisihkan. Panaskan wajan lain dan tumis bawang daun dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging bebek dan aduk rata. Tambahkan daun salam, kayu manis, bintang adas, merica, dan cabai kering. Lalu tambahkan garam, penyedap rasa, saus tiram, kecap asin, dan kecap manis. Setelah itu, tuangkan bir tahun 1982, tutup dan masak selama 20 menit. Masak dengan api besar hingga kuahnya mengental, rasanya benar-benar luar biasa, membuat lidah bergetar. Ingat, setelah makan bebek bir, jangan sekali-kali mengemudi ya. Perhatikan cara merendam 1 paha ayam, 2 paha ayam, 3 paha ayam ke dalam bir. Setelah dimasak, hasilnya adalah makanan lezat yang harus antri di restoran. Rasanya enak dan tidak berminyak. Saya menghabiskan Rp9.000 untuk membeli 3 paha ayam besar, rendam dalam bir, karena enzim protein dalam bir dapat melunakkan daging, sehingga saat digoreng menjadi lembut dan tidak kering, serta lebih renyah. Selanjutnya,
Saya akan menghilangkan tulangnya, lalu memukulnya dengan punggung pisau 5, 6, 7, atau 8 kali, agar dagingnya lebih lembut dan kenyal. Ini adalah bagian penting, yaitu memecahkan satu telur dari lulusan Peking University ke dalam mangkuk, kocok hingga rata dan sisihkan. Beberapa orang suka menonton video dengan tenang, tetapi mereka juga akan mengklik bintang kecil di layar. Orang-orang seperti ini sangat lucu, baik hati, dan penuh kasih. Pasti akan bahagia dan kaya raya. Bumbui dengan bawang daun, bawang putih, 1 sendok saus tiram, 1 sendok bubuk garam dan merica, serta minyak kacang. Aduk rata dengan tangan saya yang halus. Marinasi selama 20 menit, lalu buang jahe dan bawang, tambahkan 1 sendok tepung maizena dan aduk rata. Panaskan wajan dengan minyak dingin, masukkan paha ayam ke dalam wajan datar, masak dengan api kecil hingga sedang, goreng hingga ketiga sisinya berwarna keemasan dan renyah, lalu angkat. Cara ini membuat ayam goreng dengan garam dan merica lebih enak dibandingkan yang dibeli di luar. Saat memotong, pastikan untuk menahan air liur, karena rasanya benar-benar sangat harum dan enak. Jika kamu suka, segera ikuti saya dan simpan resep ini untuk dicoba. Setelah membeli ayam, jangan hanya direbus, kamu bisa membuat ayam pedas merah seperti yang saya lakukan. Rasanya pedas dan lezat, semakin dimakan semakin ingin. 1 ekor ayam tidak cukup, jadi saya menggunakan setengah ekor ayam yang sudah dipotong. Masukkan ke dalam air dingin, tambahkan sepotong kulit jeruk dan sedikit angciu untuk menghilangkan bau, rebus hingga keluar busa darah, lalu angkat. Pastikan untuk mencuci bersih dengan air panas, agar tidak keras saat dimakan. Panaskan wajan lain, tumis bawang daun, jahe, dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan potongan ayam yang sudah direbus. Saya selalu memasak dengan hati-hati, jadi mohon dukung saya dengan mengikuti, agar jika ingin memasak tetapi tidak tahu caranya, bisa menemukan resep ini. Kemudian tambahkan sedikit angciu dan sedikit kecap asin untuk memberi warna, tumis dengan api besar hingga tercium aroma saus, tambahkan air hingga menutupi bahan, tutup dan masak selama 15 menit. Setelah itu, masukkan irisan cabai hijau dan merah untuk memberi rasa, tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula. Terakhir masak dengan api besar hingga kuahnya menyusut dan siap disajikan. Dengan cara ini, ayam pedas merah yang dihasilkan sangat lezat. Terakhir, beritahu saya apakah kamu tidak makan nasi lebih dari 3 mangkuk. Tidak disangka, menuangkan tepung terigu ke dalam air mendidih dan mengaduknya, langsung menjadi makanan yang terkenal di seluruh penjuru. Ibu-ibu tetangga menjualnya dengan harga 18.000 per kilogram, harus antre selama 2 jam untuk bisa membelinya. Berikut adalah cara pembuatannya. Masukkan 1 kilogram air keran ke dalam panci, tambahkan 10 gram gula pasir, dan 50 gram minyak goreng. Setelah air mendidih, tuangkan 500 gram tepung terigu biasa, aduk hingga tidak ada tepung kering. Dengan cara ini, adonan tidak akan lengket. Potong menjadi bagian kecil agar adonan cepat dingin. Dikatakan bahwa jika ada tanda hati merah, itu adalah hasil kerja keras. Jika tidak ada tanda hati merah, itu adalah hasil dari takdir. Jika kamu melihat video ini, tolong bantu tekan tombolnya. Saya sangat berterima kasih. Dalam mangkuk, masukkan gula pasir, gula merah, dan biji wijen hitam, 1 sendok tepung, sedikit minyak. Dengan cara ini, isian gula yang diaduk tidak akan meninggalkan gumpalan tepung. Setelah dingin, taburkan 30 gram tepung. Ini adalah kunci untuk mendapatkan kerenyahan. Uleni adonan hingga rata, bentuk menjadi batang panjang. Potong menjadi bulatan kecil, bulatkan, tutup dengan plastik wrap, dan diamkan selama 30 menit. Setelah adonan mengembang, gunakan ibu jari untuk membuat cekungan, masukkan 1 sendok isian gula, rapatkan dengan cara menutupnya, tekan sedikit. Panaskan minyak hingga 150 derajat Celcius, masukkan ke dalam minyak dan biarkan mengapung. Setelah itu, balik beberapa kali, goreng dengan api sedang hingga permukaannya berwarna keemasan, lalu angkat. Hasilnya akan berwarna keemasan dan renyah. Cara dan bahan-bahannya sederhana, simpan baik-baik, dan kamu juga bisa mencobanya. Jika kamu bingung mau makan apa setiap hari, di halaman saya ada lebih banyak tutorial makanan yang berbeda. Saya tidak menyangka bahwa mencampurkan bayam ke dalam telur bisa sesedap ini. Saya yakin banyak orang yang belum pernah melihat cara ini, apalagi mencobanya. Didihkan air dalam panci, tambahkan 1 sendok garam dan sedikit minyak goreng. Ini juga kunci untuk menjaga bayam tetap hijau cerah. Masukkan bayam yang sudah dicuci bersih dan blansir selama 25 detik, lalu angkat dan peras airnya, cincang halus dan sisihkan. Kemudian, pecahkan 5 butir telur ke dalam mangkuk, kocok hingga rata. Mengaduk 1 bintang merah bagi Anda mungkin hanya hal sepele. Tetapi bagi saya itu adalah dukungan terbesar. Tolong bantu saya dengan menekan hati kecil merah gratis di video ini. Terima kasih banyak.
Ambil setengah mangkuk air, tambahkan sedikit garam dan sedikit tepung maizena, sesuaikan dengan selera Anda. Semakin banyak air, telur akan semakin lembut, semakin sedikit air, telur akan lebih keras. Inilah yang disebut air tepung. Tuangkan campuran ini ke dalam adonan telur dan aduk rata, buang busa di atasnya, lalu masukkan bayam dan aduk hingga tercampur rata. Tutup dengan plastik wrap, kukus selama sekitar 15 menit saat air sudah mendidih. Dalam piring, tambahkan bawang putih cincang, kecap asin, cuka, dan sedikit minyak cabai, maka saus celup yang enak sudah siap. Setelah matang, potong sesuai selera menjadi kotak panjang. Susun dengan bentuk yang menarik, rasanya segar, lembut, dan sangat enak. Jika Anda ingin mencobanya, segera coba ya.